Perkembangan teknologi memudahkan umat Islam membaca Al-Quran melalui aplikasi di HP. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan dalam fikih tentang hukum membacanya tanpa berwudu, karena berbeda dengan mazhab fisik. Oleh karena itu, perlu dipahami hukumnya agar tetap sesuai syariat dan menjaga adab terhadap Al-Quran. Aplikasi Al-Quran di HP adalah perangkat lunak digital yang berfungsi menampilkan teks Al-Quran, baik berupa ayat, terjemah, maupun audio melalui layar smartphone. Mazhab didefinisikan sebagai Al-Quran dalam bentuk fisik yang tulisannya bersifat tetap dan memiliki kehormatan khusus dalam hukum Islam, sehingga ada aturan tertentu seperti kewajiban dalam keadaan suci saat menyentuhnya menurut mayoritas ulama. Sementara itu, Al-Quran dalam aplikasi HP hanya berupa tampilan digital yang tidak tetap. Ia bisa muncul dan hilang sesuai dengan penggunaan perangkat. Di definisi tadi, ada sisi positifnya. Yang pertama, aksesibilitas tinggi. Memudahkan umat Islam membaca Al-Quran kapan saja dan di mana saja tanpa harus membawa mazhab fisik. Hal ini sangat membantu dalam kehidupan modern yang serba cepat dan mobile. Terus yang kedua, dakwah digital. Aplikasi Al-Quran menjadi sarana efektif untuk menyebarkan agama Islam, terutama kepada generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. Yang ketiga, fitur interaktif. Tersedia fitur seperti terjemahan, tafsir, audio, dan tajwid yang membantu pengguna tidak hanya membaca tetapi juga memahami dan memperbaiki kualitas bacaan. Terus yang keempat, efisiensi dan praktis. Selain dampak positif, ada juga sisi negatifnya. Yang pertama, degradasi adab. Kemudahan akses dapat membuat sebagian orang kurang menjaga adab, seperti membaca tanpa berwudu atau dalam kondisi yang kurang pantas, sehingga mengurangi penghormatan terhadap Al-Quran. Yang kedua, distraksi digital. Notifikasi dari aplikasi lain dapat mengganggu konsentrasi dan kehusuan saat membaca Al-Quran. Yang ketiga, kurangnya sakralitas. Yang keempat, potensi penyalahgunaan. Dasar hukum Al-Qurannya terdapat pada Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 79. Makna dari ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang mulia, sehingga hanya pihak yang dalam keadaan suci yang boleh menyentuhnya. Selain dasar hukum Al-Quran, ada juga hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazim bahwasanya Rasulullah SAW berpesan, janganlah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Ulama MUI membaca Al-Quran melalui HP tanpa wudu dinilai dibolehkan. Pandangan NU, membaca Al-Quran dalam HP tanpa berwudu itu diperbolehkan. Meskipun begitu, NU tetap menekankan pentingnya menjaga kesucian sebagai bentuk takdim ataupun penghormatan terhadap Al-Quran. Pandangan Muhammadiyah, membaca Al-Quran melalui aplikasi HP tanpa berwudu adalah boleh, sebab tidak termasuk ke dalam kategori menyentuh mazhab. Menurut pandangan Persis, membaca Al-Quran di HP tanpa wudu dinilai diperbolehkan. Namun, Persis tetap menekankan pentingnya menjaga adab seperti kesucian, kesopanan, dan keseriusan dalam membaca Al-Quran. Adakah perlu mengambil wudhu untuk memegang Quran digital? Tulisan Al-Quran nampak jelas dia. Jelas, ini tulisannya, dipegang. Sedangkan tulisan yang ada di dalam sama seperti tulisan yang dimasukkan ke dalam kaca. Kita melihatnya dari balik kaca. Apakah orang yang memegang Quran dari balik kaca dia mesti berwudu? Maka memegang Quran dalam bentuk tulisan yang zahir, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuhnya kecuali orang yang mutahharun, orang yang bersuci, berwudu, maka afdal berwudu. Adapun orang yang membaca Quran maka tidak disyariatkan berwudu karena tidak zahir, tidak nampak, dia bisa hilang. Oleh karena tetapi membaca Qurannya, bezakan antara memegang mushaf Al-Quran, mushaf namanya, sedangkan ini tidak mushaf. Bezakan antara memegang mushaf dengan membaca Quran. Adapun memegang mushaf maka berwudu, adapun membaca Quran maka tidak berwudu pun boleh, tapi afdal berwudu supaya turun rahmat Allah Subhanahu wa taala.